di Sungai Brantas itu memang sudah sejak dari dulu. Nah kemarin itu videonya kan ada buaya, terus diketahui warga tanggal berapa ya, tanggal 30 September 2020 ya. Nah itu saya nggak persis melihat itu buayanya buaya putih atau buaya biasa. Memang nggak begitu di Vanu di zoom ya. Memang itu karena ada lampu dan lain sebagainya. Akhirnya ya buaya putih kitanya namanya. Nah tadi pertanyaannya apa? Pertanda apa? Oh ya, pertandanya kalau dilihat dari sisi kejadian alam dalam artian ya manusia itu kan semakin mempersempit ruang gerak hewan liar ya, dari buaya, monyet, ular dan lain sebagainya. Jadi sangat wajar apabila hewan-hewan liar itu akhirnya memasuki wilayah-wilayah manusia seperti ke pinggir sungai atau masuk ke rumah orang kayak ular itu, karena memang habitat mereka benar-benar diganggu sama pihak manusia. Saya anggapnya seperti itu aja sih gitu. Kalau hubungannya dengan legenda legenda kan ada legenda buaya putih Mas ya? Ada makanya itu. Nah, tapi kemarin soalnya kan orang menghubungkannya dengan hari Kamis Kliwon gitu loh. Ini Kamis Kliwon teman-teman. Kamis Kliwon kemarin. Oh ya. Jadi yang saya tahu tentang legenda buaya putih itu banyak Pak ya. Tapi yang saya tahu itu yang hubungannya dengan legenda Aji Soko sama Dewata Cengkar dari Medang Kamulan itu. Oh, cerita itu. Yang sama yang gimana itu Mas? Huruf Jawa yang sekarang dipakai orang Jawa. Oh, ada ya hubungannya ya. Coroko, Dotosowolo, Podojoyo, Mogopotongo itu terkait erat dengan legenda buaya putih dan legendanya Aji Soko Prabu Dewata Cengkar. Oh, gitu. Gimana Mas? Seperti yang pernah saya dengar dari dulu ya, legenda ini sudah melegenda. Jadi cerita ini sudah melegenda dari dulu Pak. Bahkan ketika sekolah pun diajarkan. Jadi pada saat itu saya nanti cerita dua sisi ya. Dari sisi Jawa sama dari sisi Muslimnya, dari sisi Islamnya. Oh ya. Jadi legenda Aji Soko itu dulu ada seorang prabu di kerajaan Medang Kamulan itu namanya Prabu Dewata Cengkar. Jadi nanti terkait dengan kita menyiapkan bunga ini, kembang telon ini kalau orang Jawa bilangnya. Jadi Prabu Dewata Cengkar itu prabu yang penuh dengan keangkara murkaan. Jadi dia itu semakin lama semakin sakti karena ada ritualnya. Dia itu memakan daging manusia, meminum darahnya, dan apabila manusia itu selalu gadis perawan. Jadi ini diperkosa, dimakan dagingnya, diminum darahnya. Jadi ibarat sanepan kembang telon itu adalah, yang ini adalah keperawanan Pak. Kuncup bunga kantil. Bunga kantil. Nah, ini adalah keperawanannya. Dan yang merah ini adalah darahnya. Nah, yang kenongo ini adalah dagingnya. Nah, gitu. Ini satu konsep aja ya. Nanti kalau ada konsep yang lain ya mungkin beda konsep beda sanepan. Jadi ada yang menyanepkan, merumpamakan kembang telon ini seperti ini. Ada. Tapi ada juga yang merumpamakan kembang telon seperti yang saya terangkan tadi. Gitu. Tapi ada yang lain juga. Nah, ini satu sisi aja. Satu sisi sanepan yang tadi dari Dewata Cengkar. Nah, pada saat itu ada seorang bernama Aji Soko. Aji Soko itu datang ke tanah Medang Kamulan yang dipimpin oleh Prabu Dewata Cengkar itu tadi, dan dia itu minta izin ke Prabu Dewata Cengkar. Dia minta izin ke Prabu Dewata Cengkar untuk menyebarkan agama,
Nah, karena Prabu Dewata Cengkar tidak mengizini. Nah, akhirnya Aji Soko meminta tanah selebar sorbannya dia. Sorban yang kayak Pangeran Diponegoro itu. Iya, ya. Nah, saya minta tanah selebar sorban ini aja. Ketika itu Dewata Cengkar Aji Soko itu meminta tanah selebar sorbannya aja. Akhirnya si Dewata Cengkar bertanya, seberapa luas sih, seberapa besar sih sorbanmu? Ya sudah, Anda memegang yang satu sisi, saya memegang yang satu sisi, kan begitu. Dibentangkan sorban itu, semakin lama semakin luas, tidak mundur. Si Dewata Cengkar mundur, Aji Soko mundur. Nah, ketika sampai di titik di tepi pantai, di jurang tepi pantai selatan, si Dewata Cengkar terjatuh ke dalam jurang yang dalamnya laut itu, bawahnya. Akhirnya di situ Dewata Cengkar berubah menjadi buaya putih. Oh. Nah, berubah jadi buaya putih. Itu adalah sedikit cerita yang saya tahu tentang mitologi buaya putih. Dari buaya putih. Ya mungkin aja buaya putihnya sekarang kembali ke Kediri kan, gitu. Tempat kerajaannya di Kediri kan. Iya. Itu kan yang satu sisi ya Mas ya. Iya. Nah, jenengan tadi kan ngomong mau menjelaskan dua sisi ya. Yang sisi Islamnya itu gimana Mas? Oke, Sultan Yaman, jawaban kamu benar. Nah, sekarang saya meminta tolong kepadamu, utuslah seseorang untuk berdakwah di negara di bawah samudra. Nah, akhirnya si Sultan Yaman itu mengutus satu orang untuk berdakwah di negara di bawah samudra yang pada saat itu Nusantara itu sangat terkenal dengan kepulauannya dikelilingi oleh banyak laut. Jadi dengan penduduk yang banyak juga pada saat itu. Negara di bawah samudra ini kemungkinan adalah Nusantara pada saat itu kan. Akhirnya diutuslah seseorang untuk berdakwah di Pulau Jawa. Nah, seseorang ini kalau di bahasa Arab itu utusan yang mulia, itu artinya adalah Haji Soka. Oh, Haji Soka. Ya, haji itu artinya utusan. Jadi orang yang naik haji itu sebenarnya dia diutus oleh Allah ke sana. Oh, kan gitu. Haji Soka itu artinya utusan yang mulia. Nah, karena lidahnya orang Jawa susah mengatakan Haji Soka, artinya akhirnya tersebutlah Aji Soko. Oh, gitu. Ya. Itu kan ada korelasi yang sama, sorban tadi dengan utusan Sultan Yaman tadi. Nah, mungkin pakaiannya juga seperti itu kan. Nah, utusan itu berdakwah di Jawa, dia meminta izin kepada raja yang berkuasa pada saat itu. Entah itu dengan nama kondang Dewata Cengkar atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas utusan ini tadi memang berdakwah di Pulau Jawa sesuai perintah Sultan Yaman. Jadi kalau menilai angka tahunnya juga ada kesamaan kan memang. Angka tahun berapa Masehi, 700 Masehi atau berapa itu kan gitu. Ya. Nah, ini tadi menurut Islam, Pak. Jadi memang ada korelasi kesamaan cerita antara legenda Jawa ini tadi, Aji Soko dan Dewata Cengkar, termasuk bunga ini tadi, sanepan bunga yang daging, darah sama keperawanan ini tadi, sama cerita yang dari sisi Islamnya bahwa ada utusan yang mulia bernama Haji Soka itu tadi penyebutannya. Oh, ya. Jadi dua sisinya itu ada korelasi berarti gitu ya. Nah, terus legenda yang Hanacaraka ini Mas, ceritanya yang seperti apa ini? Legenda Hanacaraka itu tadi juga ada kaitannya dengan siapa? Aji Soko tadi. Iya. Yang setelah Prabu Dewata Cengkar tadi terjebur ke laut, akhirnya menjadi buaya putih. Yang kemarin viral itu, buaya putih itu. Nah, Aji Soko itu akhirnya kalau menurut legendanya memerintah di daerah Medang Kamulan kan. Iya. Dia itu lupa sebelum ke tempatnya, sebelum ke Kota Raja itu,
dia meninggalkan satu benda pusaka di pulau mana saya kurang tahu, pulau Majeti apa itu, dan di situ ditunggu oleh salah satu utusannya dia juga. Oh, jadi Adi Soko membawa utusan juga gitu. untuk menunggu benda pusaka itu, keris itu tadi. Untuk menunggu keris. Nah, Pak Adi Soko berpesan kepada si muridnya tadi bahwa tidak boleh ada yang mengambil keris ini. Oh, yang disuruh menunggu tadi, berpesan yang disuruh menunggu. Selain Aji Soko sendiri. Oh, gitu. Jangan sampai menyerahkan keris ini selain kepada Aji Soko sendiri. Iya, iya, iya. Nah, namanya murid patuh sama gurunya kan gitu. Oh, gitu. Ketika Aji Soko di Medang Kamulan, dia teringat dia meninggalkan seseorang dengan satu benda pusaka. Tapi entah kenapa dia tidak teringat pesannya kan gitu. Oh, iya, iya, iya. Aji Soko mengutus seorang lagi, muridnya juga, untuk mengambil benda pusaka itu sekaligus mengajak si utusan yang menunggu untuk ke Kutaraja. Nah, ternyata di pertemuannya tadi ini itu keduanya beradu mulut. Saya diutus Aji Soko untuk menunggu pusaka, yang satunya saya diutus Aji Soko untuk mengambil pusaka. Kan gitu. Akhirnya terjadi cekcok. Terjadi perkelahian, Pak, di antara mereka berdua itu. Oh, karena sama-sama merasa benar gitu ya. Ngugemi perintah gurunya. Oh, jadi tidak mau berbuat salah karena diamanati sebuah tugas, jadi dia memang dipegang teguh gitu ya. Ya, berpegang teguh pada Perintah gurunya. Jadi yang satu berpegang teguh bahwa saya harus menjaga pusaka ini, yang satu berpegang teguh bahwa saya harus mengambil pusaka ini. Iya. Gitu. Saya pulang ke Kutaraja harus membawa pusaka kan gitu. Iya. Akhirnya terjadi cekcok, setelah itu terjadi perkelahian, akhirnya kedua-duanya sama-sama meninggal. Oh. Nah, untuk mengenang kejadian itu, entah Pujangga Jawa atau entah Adi Soko sendiri, Iya. itu membuat sebuah huruf tulisan dengan yang sekarang kita, huruf Jawa yang sekarang itu Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo. Jadi ada dua utusan. Caraka itu kan artinya utusan. Iya. Atau bisa dikatakan ada sebuah kisah. Karena Hono Coroko sendiri juga berarti ada sebuah kisah di situ. Jadi ada dua arti, utusan sama kisah. Doto Sowolo itu ada dua arti juga, Pak. Yang pertama artinya adalah mereka membawa perintah masing-masing. Atau ada arti yang lain, terjadi perkelahian. Oh. Karena iya. ada perintah itu tadi. Oh, iya. Mengugemi perintah. Iya. Terus Podo Joyonyo, mereka berdua sama-sama sakti, Pak. Sama-sama pilih tanding, sama-sama punya kanuragan tinggi. Nah, endingnya adalah Mogo Bodongo. Akhirnya tetap meninggal semuanya, mati karena peperangan itu tadi. Ya, untuk mengenang itu terbentuklah aksara Jawa yang sekarang kita pakai, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo itu tadi, Pak. Oke. Jadi panjang sekali ya teman-teman ya. Dari cerita viral, dari berita viral yang kemarin buaya putih itu akhirnya bisa masuk ke legenda Jawa yang penuh syarat dengan sanepo yang penuh dengan didikan, penuh dengan wawasan, sampai munculnya aksara Hono Coroko pun masuk dikeluarkan. Pujangga dulu berarti hebat-hebat sekali. Selanjutnya apa ada cerita-cerita lain yang mengenai buaya putih lagi, Mas Yuno? Kalau cerita ke arah sejarah itu saya kurang mengetahui ya. Tapi kalau cerita klenik tentang buaya putih itu luar biasa banyak. Jadi di sepanjang Sungai Brantas ini, dari mulai hulu sampai hilir, itu cerita buaya putih memang melekat sangat erat di benak masyarakat dari dulu sampai sekarang, Pak. Oh gitu ya. Jadi mulai hulu Sungai Brantas sampai hilir, sampai pecah di dua sungai Kaliporong sama Kalimas itu cerita buaya putih tidak ada habisnya. Pertemuan dengan buaya putih, mistisnya, kliniknya itu tidak ada habisnya. Dan sebenarnya ada kesamaan lagi, Pak, antara bunga ini
Dewata Cengkar, Iya. buaya putih yang dulu Mm-mm. dengan buaya putih yang sekarang itu banyak korelasinya sebenarnya. Contoh ya, ada satu cerita itu di daerah utara, di Kediri juga. Itu ada satu perempuan itu masih perawan itu dinikahi sama pangeran buaya putih. Maksudnya secara Secara real, real? iya, secara real, dan bahkan orang tuanya pun mengaku Mm-mm. bahwa anaknya dinikahkan sama pangeran buaya putih dari Sungai Brantas. Oh, gitu. Ada. Jadi kebetulan punya anak cowok itu namanya juga Raden siapa gitu loh Pak. Ada Pak, kalau mau dicari ada. Tapi saya rahasiakan tempatnya ya. Oh, gitu ya. Ada. Ya. Nah, pada saat nikahan itu terjadi badai, hujan angin besar, itu kayak ada kereta masuk ke kampung itu, kereta-kereta kuda itu banyak ada. Nah, Sebenarnya gampang menyimpulkan cerita itu. Jadi ada yang namanya buaya. Sampai sekarang pun kalau orang mengatakan buaya mesti ada buaya darat sama wanita itu cerongoan gitu loh. Jadi itu jadi buaya itu Wah. buaya itu identik dengan itu Pak. Jadi Oh, Dewata Cengkar pun ya gitu sama wanita. Jadi dia itu memperkosa perawan. Nah ini, terus dia minum darahnya, dia makan dagingnya. Nah gini itu Pak. Jadi apa ya? Terus akhirnya dia menjadi buaya putih. Ini juga, loh kok yo buaya juga kan gitu loh Pak. Iya. Jadi hati-hati dengan buaya karena dia suka wanita kan gitu. Kan gitu. Jadi istilah buaya darat itu Dari Dewata Cengkar. dari Dewata Cengkar juga berarti ya. Oke, teman-teman. Yang pasti yang anu Pak D, yang pasti saya beranggapan buaya yang ada di Yang Sungai viral Brantas kemarin, itu, yang viral kemarin. seandainya itu memang benar buaya putih ya. Iya. Itu buaya albino Pak D. Oh, gitu ya. Jadi buaya albino, makanya dia warnanya putih karena nggak punya sel darah merah atau apa-apa itu. Ya memang ya ada sih memang kalau buaya albino memang ada. Nah, itu. Cerita yang lainnya selain itu apakah masih ada atau memang perlu diungkap lagi atau hanya sementara sekelumit ini aja dulu? Kalau kita ngomongin Kali Brantas, Mm-mm. kita ngomongin Medang Kamulan, kita ngomongin buaya putih, berarti eratnya dengan Dewata Cengkar, Aji Soko itu tadi, Iya. dan klinik-klinik Jawa yang klinik-klinik bukan klinik Jawa, klinik-klinik tentang buaya putih itu tadi Pak. Jadi nanti mungkin di satu daerah lagi kita menemukan kisah lagi tentang buaya putih atau gimana, itu pasti ada di setiap daerah. Dan saya identiknya pasti tentang sifat buruk. Oh, kalau buaya putih itu identiknya dengan sifat buruk. Buayanya Pak. Oh, Buayanya buayanya. Iya. Identiknya dengan sifat buruk. Memang diibaratkan seperti Dewata Cengkar jatuh jadi buaya putih itu tadi ya. Iya. Karena Dewata Cengkar mempunyai karakter atau sifat yang sangat buruk sekali kan. Karena Seandainya itu tadi ceritanya kalau misalnya ya, Dewata Cengkar itu jatuh kok jadi welut, itu orang-orang sekarang itu kalau nganggap lelaki hidung belang itu welut darat. Welut darat. Bukan buaya darat kan gitu. Oke. Kita tutup. Untuk sementara itu aja dulu teman-teman. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang lebih tahu, minta tolong ditambahkan di kolom komentar ya. Demikian dari kita di channel Kang Kenong ini. Semoga menambah wawasan. Kalau memang ada kurang-kurangnya, minta tolong ditambahin. Oke, selamat malam. Salam Rahayu dari kita tim Kang Kenong. Assalamualaikum.